Ini nggak logis sih, guys. Real Madrid udah belanja gede-gedean, tapi masih aja belum cukup. Bahkan Xabi Alonso kayaknya belum puas. Dan lebih gilanya lagi, Presiden Madrid, Florentino Perez, dikabarkan nggak percaya sama keinginan pelatih barunya ini. Nah, jadi gini guys. Musim panas ini, Madrid udah belanja cukup banyak. Nama-nama muda penuh potensi kayak Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, sampai Alvaro Carreras udah resmi masuk ke Valdebebas. Tapi ternyata, di balik layar, Xabi Alonso masih ngebuka kemungkinan buat transfer tambahan. Padahal, secara kasat mata, skuad Madrid udah terlihat solid banget buat bersaing di semua kompetisi musim depan. Dan yang menarik guys, Alonso sendiri udah ngasih lampu hijau buat nambah kekuatan. Ini bukan isapan jempol loh, menurut laporan The Athletic, Madrid masih bisa bergerak lagi kalau ada peluang bagus. Alias, transfer belum tutup buat mereka. Isu internal, tapi disinilah mulai terasa aneh, bro. Lo bayangin aja. Seorang Alonso, yang notabene masih baru jadi pelatih Madrid, berani ngasih sinyal buat belanja lagi. Sementara di sisi lain, Perez, orang paling berkuasa di klub, justru disebut-sebut gak nyangka arah ambisi Alonso bakal sejauh ini. Katanya regenerasi, kok malah nambah pemain tengah lagi? Itu mungkin suara kecil di benak Perez yang gak terungkap ke publik. Build up ketegangan. Kalau kita lihat konteksnya, Madrid masih punya potensi perombakan skuad. Beberapa pemain senior kayak Ferland Mendy, Alaba, bahkan Rodrigo dan Endrick bisa aja cabut musim ini. Dan Alonso kayaknya gak mau ambil risiko. Dia tahu, musim pertama di Santiago Bernabeu bakal jadi ujian besar. Jadi, sebelum bursa transfer ditutup, dia pengen jaga satu hal penting. Kedalaman skuad, Perez gak nyangka. Tapi tunggu dulu guys, ada sesuatu yang lebih tak terduga. Ternyata, dari sumber internal yang beredar, Perez sempat gak percaya waktu tahu Xabi Alonso minta tambahan pemain tengah. Buat Perez, belanja Mastantuono dan Alexander-Arnold udah cukup buat stabilin proyek jangka panjang. Tapi Alonso mikir beda. Dia pengen tim yang bukan cuma masa depan, tapi juga siap tarung sekarang. Apalagi dia ngerti banget, tekanan jadi pelatih Madrid itu brutal, bukan sekadar soal proyek, tapi soal hasil cepat. Gila ya guys, baru juga jadi pelatih, Xabi udah punya power buat ganggu mindset transfer Perez. Real Madrid memang lagi ada di posisi fleksibel. Mereka belum akan beli pemain baru kalau gak ada yang cabut. Tapi Alonso minta klub waspada penuh terhadap peluang. Artinya, kalau misalnya Rodrigo atau Alaba hengkang mendadak, bam, transfer bisa kejadian dalam hitungan hari. Dan kabarnya, Alonso gak cuma pengen siapa aja yang masuk. Tapi harus pemain yang bisa langsung nyetel dan kasih persaingan ketat di lini tengah. Nah guys, menurut lo, apakah permintaan Alonso ini akan diamini Perez? Atau justru bisa bikin tensi internal di kubu manajemen Madrid? Atau jangan-jangan ini jadi awal Alonso punya pengaruh besar kayak Zidane dulu? Tulis pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa like kalau lo ngerasa Madrid masih bisa kejutan lagi musim ini. Oke, bentar dulu. Meski sebelumnya kalian udah nonton video gue soal keputusan Xabi Alonso yang bikin Perez bener-bener marah. Gue rasa kita perlu bahas ulang sedikit, karena ternyata keputusan itu bukan cuma bikin kaget, tapi bener-bener bikin Perez gak terima. Tapi kalau kalian udah nonton video sebelumnya, segmen ini bisa di-skip ya. Nah jadi gini guys, menjelang musim baru La Liga, Real Madrid langsung memanaskan mesin. Dan Xabi Alonso, sebagai nahkoda anyar, langsung tancap gas. Salah satu langkah awalnya, menunjuk Arda Güler sebagai kreator utama di lini tengah Madrid. Iya guys, lo gak salah dengar. Arda Güler, pemain muda berusia 19 tahun, sekarang dianggap sebagai otaknya permainan Real Madrid. Pemain yang dulunya cuma jadi cadangan, yang musim lalu bahkan lebih sering duduk di bench, sekarang justru jadi pilar utama dalam strategi Alonso. Menurut laporan Marca, Güler sudah dimasukkan dalam fondasi taktik musim ini. Dan ini bukan cuma formalitas. Dalam tur pramusim di Amerika Serikat, Güler dimainkan di posisi sentral. Bukan sebagai winger, bukan sebagai penyerang lubang, tapi gelandang kreatif utama. Tugasnya? Ngatur tempo. Jadi jembatan antara lini belakang dan lini depan. Bikin aliran bola jalan lancar. Jadi motor serangan Madrid. Lo bayangin guys, posisi yang biasanya dikasih ke Modric selama bertahun-tahun. Sekarang dipercayakan ke bocah 19 tahun.
Dan lebih gilanya lagi, Xabi Alonso kelihatan yakin banget. Menurut laporan internal tim, Alonso sangat puas dengan perkembangan Arda Güler, baik secara teknis, visi bermain, maupun mentalitas di lapangan. Tapi tunggu dulu guys, ada yang lebih wah lagi loh. Nanti kita akan bahas itu di akhir video. Jadi stay terus ya. Kita lanjut dulu ke sisi teknisnya. Güler selama ini dikenal sebagai pemain yang punya sentuhan halus, dribble tenang, dan passing akurat. Di timnas Turki pun, dia udah beberapa kali jadi kunci kemenangan. Namun, bermain sebagai kreator utama di Madrid jelas beda level, tekanannya tinggi. Harus konsisten. Harus tahan kritik. Dan yang paling penting, harus bisa bikin impact di laga-laga krusial. Gak bisa cuma bagus lawan tim kecil. Gak cukup cuma tampil indah. Harus efisien dan tajam. Dan itulah yang sekarang dituntut dari Güler. Tapi guys, lo harus tahu satu hal, Xabi Alonso bukan pelatih biasa. Waktu di Bayer Leverkusen, dia berhasil ngasih kepercayaan ke pemain muda dan ngangkat mereka jadi mesin tim. Jadi ya wajar, kalau dia pengen bikin versi Leverkusen style di Madrid. Cuma bedanya, ini level elit. Tapi, apakah semuanya sepakat? Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian yang tadi gue janjiin. Nah guys, inilah bagian yang tadi gue bilang lebih wah lagi. Keputusan Xabi Alonso buat nunjuk Güler sebagai kreator utama ternyata memicu diskusi di ruang rapat Madrid. Kabarnya, beberapa petinggi klub, termasuk Perez sendiri, agak kaget bahkan sedikit ragu. Bukan karena Güler jelek, tapi karena Madrid dikenal sebagai klub yang mengandalkan pemain bintang jadi, bukan pemain muda yang masih berkembang. Lo tahu sendiri, Perez adalah sosok yang ngedatengin Ronaldo, Kakak, Hazard, dan Bellingham. Dia suka nama besar, bukan spekulasi. Jadi begitu Alonso nunjuk Arda Güler sebagai poros utama, muncul pertanyaan, apakah ini langkah cerdas atau langkah nekat? Karena guys, lo tahu sendiri, kalau performa Madrid goyah di awal musim, kritik pertama biasanya langsung ke pelatih. Dan bisa aja Alonso dianggap terlalu gegabah. Apalagi Güler sendiri masih 19 tahun. Kalau dia tampil bagus, Alonso bakal dipuji jenius. Tapi kalau flop bisa aja Alonso disalahkan karena terlalu kasih beban besar ke pemain muda. Pertanyaannya sekarang, lo sendiri gimana guys? Lo percaya Arda Güler udah siap jadi otak Real Madrid? Atau menurut lo, masih terlalu dini? Tulis pendapat lo di kolom komentar guys. Dan jangan lupa like kalau lo setuju Alonso berani keluar dari zona nyaman. Karena musim ini bakal jadi musim penuh ujian buat Xabi Alonso, Arda Güler, dan mungkin juga buat Perez sendiri. Nah jadi gini guys, buat kalian yang udah nonton video sebelumnya, bisa langsung skip aja ke bagian ini. Tapi kalau belum yuk lanjut dulu guys, karena info kali ini gak kalah panas. Real Madrid kabarnya nurunin harga Rodrigo, tapi yang bikin kaget, Tottenham malah ditolak mentah-mentah. Gila, ini bener-bener bikin pertanyaan baru. Apakah Madrid sebenarnya punya rencana tersembunyi? Atau ini cuma pancingan buat klub lain? Langsung aja kita bahas. Real Madrid bakal mengalami perubahan besar. Xabi Alonso kabarnya akan menerapkan sistem permainan baru yang hanya mengandalkan dua penyerang utama. Sayangnya, Rodrigo tidak mendapat jaminan sebagai starter di skema ini. Parahnya lagi, sinyal peringatan sudah muncul sejak Piala Dunia antar klub. Rodrigo hanya dapat menit bermain yang sangat minim. Padahal ini adalah panggung internasional yang biasanya jadi etalase utama bagi pemain besar. Melihat situasi ini, Rodrigo mulai buka pintu untuk kemungkinan hengkang dari Santiago Bernabeu. Dan guys, begitu kabar ini mencuat, klub-klub Premier League langsung waspada. Liverpool dan Arsenal disebut sebagai dua kandidat terkuat yang tertarik merekrutnya. Mereka melihat Rodrigo sebagai tambahan penting untuk lini depan musim depan. Tapi di balik semua itu, ada satu klub yang langsung ditolak mentah-mentah, Tottenham Hotspur. Menurut laporan jurnalis Santi Auna, Rodrigo tidak tertarik sama sekali pindah ke Spurs. Alasannya jelas, Rodrigo merasa Tottenham belum berada di level klub elit, dan tidak rutin meraih trofi. Ia gak mau buang waktu untuk proyek yang tidak sesuai dengan ambisinya sebagai pemain top Eropa. Sampai saat ini, belum ada negosiasi resmi antara Madrid dan Spurs. Tapi sinyalnya jelas, Rodrigo hanya ingin gabung ke klub besar. Itulah kenapa Liverpool dan Arsenal jadi favorit. Dua klub ini dianggap punya proyek yang solid, pelatih yang jelas arahannya, dan kesempatan juara yang realistis. Rodrigo akan memilih klub yang benar-benar. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.